Dari balik umur 18 ya. Sebelah balik berapa gua? Enggak, tapi kecil di aktif maksudnya. Oh, gua sampai SMA di gereja masih. Aktif gua di gereja. Gimana? Di Bandung. Gua di GBKP dulu, Gereja Batakaro Protestan kebetulan. Kan gua Batakaro. Oh, Batakaro. Iya. Oh, kita sama Batak nih kan? By the way. Beda ya, sosok Batak sebenarnya. Gereja Batakaro, satu Toba, satu Karo kan. Karo apa? Enggak, maksudnya Karo gue. ya, oke. Baik, Batakaro, tapi ada Batakaro emang sih. Iya, Oke. ada, iya. Di kecil di Bandung di gereja terus kemudian Di gereja, terus pindah ke Sempa. Jadi kalau background gue ya dari TK sampai SMA tuh gue di Katolik. Katolik. Ya, terus kuliah gue sempat di Advent. Terus pindah gue kuliah, terus gereja gue sempat di GBI, sempat di Tiberias, pindah-pindah lah. Jadi mungkin ya semua denom-denom yang besar di Indonesia pernah gue cobain lah gitu. Oke. Itu bisa pindah-pindah gitu maksudnya gimana? Ceritanya apa yang mendasari, Bang? Ya namanya mencari jati diri kan, gimana sih? Boleh emang dalam pencarian kayak gitu. Ya dibilang boleh ya nggak ada yang larang, tapi ya secara nggak tertulis memang dibilang nggak boleh karena ya apalagi kan sekarang ya di zaman gue ngerasa kalau gereja-gereja ini juga berebut jemaat gitu loh. Oke. Ya, Semua selalu promosi ya di gereja di gue bagus loh gini kelebihannya ini. Akhirnya gue sempat merasa ya ini gereja mah bisnis sih gitu loh. Iya. Tapi pada saat itu yang lama di apa tuh Advent, Kristen atau Katolik? Gue di Advent sih nggak lama tapi gue bukan masuk Advent ya. Gue sempat di Advent, sekolah kuliah di Advent yang di Bandung, di Unai. Oke. Sempat gue ke sana ya. Secara garis besar gue tahu akhirnya Advent tuh begini, Katolik tuh begini, karena gue ya walaupun gue nggak masuk ke ajaran mereka, tapi kan gue bergaul hari-hari sama mereka. Jadi ya sedang tahu lah. Ya kalau gue ngerasa di Advent ya Advent sama Islam ajarannya nggak jauh beda. Iya. Nggak jauh beda. Yang nggak jauh bedanya di mana gitu? Di halalnya hampir sama. Oh, ada halal haramnya juga? Iya, di Advent kan nggak boleh kita minum, makan babi nggak boleh. Nggak boleh. Makan ikan yang nggak ada sisik nggak boleh. Tapi kan orang Batak makan begini. Kebanyakan kalau teman saya Advent Batak nggak makan. Nggak makan? Enggak. Walaupun ada sih namanya yang kaum kontemporer kita bilang ya. Yang ortodok masih makan. Tapi kebanyakan enggak. Oke. Saya pikir ya karena mereka lebih ke arah perjanjian lama ya ajarannya. Jadi masih Sabat, masih hari Sabtu, dan Sabatnya seperti apa gua hafal banget. Kita nggak boleh, jangan kan buat kerja, kita nyetrika aja nggak boleh. Nyetrika nggak boleh? Nggak boleh. Jadi akhirnya gue waktu di asrama gue ngakalinnya begitu. Karena kita nggak boleh kerja buat diri sendiri, akhirnya gue nyetrikain baju temen gue nyetrikain baju gue. Karena kita kan boleh kerja buat orang lain. Oh, oke. Ya, politik tetap ya kan namanya ya kalah-kalan lah. Secara ya kita kan nggak boleh kerja untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain boleh. Buktinya rumah sakit Advent Sabat buka kok. Kan untuk melayani kan. Dari Advent terus pindah lagi nggak Pak ke GBI ya gimana? Ya gue ke GBI, tapi GBI kan karena ya kita ikut-ikut aja lah gereja, tapi GBI seperti apa kan. Mungkin karena dulu zaman gue masih ABG ya bilang masih baru kuliah kan ya. Ya kita kan namanya pengen tahu lah ya. Bukan pengen tahu, kita kan pengen nyari kok ini kalau gereja dulu kan GBKB kan dia Lutheran ya. Jadi Lutheran tuh agak gue bilang pakemnya tuh jelas, kita gereja cuma diem, nyanyi, tepuk tangan, gak ada aneh-aneh. Tapi kan kalau udah masuk GBI kan udah lebih hura-hura ya kan, kita bisa joget-joget apa segala macem. Jadi ya gua ngerasa sedikit beda nih sama gereja gue yang dulu. Gua ngerasa nyaman ya kan, terus gua ngerasa juga mereka itu kedekatannya sama jemaat tuh beda sama yang dulu gitu. Kalau GBI gue lihat sih nggak terlalu memilih mana sih jemaat yang berduit atau enggak gitu. Gue pikir ngerasa ada mau ngeliat. Tapi dalam pindahnya Bang Glenn ini yakin gak sih sebenarnya sama Tuhannya yang Bang Glenn? Ya dulu karena doktrin gue begitu, gue yakin. Iya bahwa Yesus itu adalah penyelamat. Saking yakinnya pernah nyampein ke orang atau gitu? Enggak. Itu di sendiri aja gitu. Ya karena gue bilangnya itu agama ya gue gitu ya. Kalau itu gue percaya gitu ya udah, orang mau percaya enggak yang penting jangan ganggu gue gitu. Karena gue gitu. Dari lu gitu ya, orangnya gue gitu emang. Gue nggak pernah mau nyampurin urusan orang. Soalnya orang itu minta bantuan kan gitu. Orang itu minta bantuan, orang itu minta petuah, walaupun gue nasihat, walaupun gue orangnya belaksak juga ya tetap gue nasihatin lah. Ya kan ada ayatnya, jangan ikuti perbuatan orang fasik, tapi dengarlah perkataannya. Itu ayat dari? Lupa gue ayat Bible tahun dari tapi ayat Bible itu. Oke. Ini perjanjian baru. Perjanjian baru. Tapi gimana ya?
berarti bisa dibilang aktivis dalam hal kegiatan gitu, bener nggak? Kalau dibilang aktivis, gue aktif di gereja yang benar-benar aktif sampai kegiatan-kegiatannya sampai batas kuliah. Batas kuliah. Jadi begitu karena gue kuliah udah keluar dari komunitas gue yang di Bandung, ya kan. Jadi ya gue ketemu komunitas baru, ketemu gereja baru, ya udah. Jadi gue jadi jemaat biasa aja. Jadi jemaat. Karena gue pikir gue kan gini. Yang gua agak jeleknya dari gereja-gereja yang Lutheran itu yang udah punya per distrik apa gitu bilangnya, per daerah-daerah. Mereka itu agak menganak-didikan orang baru. Oke. Jadi kalau misalnya gua dari Bandung, gua pindah ke Jakarta, masuk ke gereja yang sama juga, begitu gua tahu orang baru mau aktif agak susah untuk berinteraksinya. Senioritas enggak? Dibilang senioritas bukan, ya karena mereka kan sudah kayaknya agak menutup diri dengan orang luar. Oh, itu padahal sama agak, iya, gitu. Iya. Karena kan memang ya kita nggak tahu lah kan namanya orang dia punya sifat beda-beda lah. Cuman yang gue rasain begitu. Akhirnya gue memilih untuk jadi orang biasa aja. Gak mau lagi aktif, gak mau apa aja. Karena juga ya gue bisa bilang kehidupan gue waktu kuliah udah mulai belangsak aja gitu kan. Udah nggak ada arah gitu ya. Udah nggak ada air banyak anak. Ya wajar lah umur wajar. Lagi nyari jati diri apa kan. Oke. Ya akhirnya gue karena cari jati diri kelamaan, gue tinggal Jati Asih gitu. Bekasi. Iya. Oh ya, subhanallah. Masya Allah. Oke, Bang Len. Maksud saya gini. Nanyanya mungkin saya belah dua nih. Belah tiga nggak apa-apa. Belah dua dalam arti saya pengen tanya dulu, apa yang membuat Bang Len ragu terhadap yang dianut pada saat itu? Ada nggak keraguan sehingga mau meninggalkan gitu? Gue sebenarnya ragu dulu. Gue lu nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Pokoknya kalau gue ngomong saya kayak lagi di sidang, gue jangan. Iya. Ya siap yang mulia kan gitu. Siap mulia. Jadi dejavu gue kan. Siap mulia itu siapa ya? Udah jangan dibahas. Itu jangan bahas yang kesana. Ngeri. Apa tadi? Oh, yang buat ragu, yang kayak mau meninggalkan gitu. Itu awalnya dulu, sebelum yang pertama kali bikin bener-bener gue ragu, karena dulu kan gue udah bilang, gue ceritakan background gue dari sini ke sini. Nah, tiap gereja, tiap denominasi gue bilang, tiap denom ini kok memiliki pemahaman yang beda. Jadi si aliran ini pemahamannya seperti ini, aliran ini pemahamannya seperti ini, aliran lain begini, ya kan? Jadi tiap itu walaupun nggak signifikan, tapi ada yang benar-benar dia esensinya tuh berbeda, gitu. Esensinya. Jadi ya contohnya aja masalah band lah. Kita itu kan sebenarnya sama-sama memuji, kita memuji, ya kan, Kidung Agung pujian kan itu kan biasanya kan sama-sama nyanyi juga. Kok satu boleh pakai hura-hura, satu nggak boleh. Padahal dua-duanya itu nggak ada aturannya gitu loh. Oh, nggak tertulis, nggak ada dalilnya apa? Ya hanya untuk memuji ada, cuman kan dengan apanya, dengan dawai, dengan apa kan ada, dengan dawai kan gitu. Dulu ada dengan seruling kayak Daud kan ada, dengan harpa kalau nggak salah. Ya kan Daud dengan harpa kan. Ya di situ boleh, kenapa di sini nggak boleh? Apa bedanya sih sama alat musik kok? Terus yang satu lebih arah ke gue bilang satu, pokoknya ya kalau begini ya begini gitu aturannya. Kita nggak bisa bebas menanyakan sesuatu tuh susah, tapi kalau yang di satu sisi terbuka lebar, silakan bertanya. Akhirnya ya, tapi gue bingung, gue nanya hari ini pertanyaan yang sama, jawabannya ini, gue besok nanya pertanyaan yang sama, jawabannya beda lagi. Iya. Oh, itu pertanyaan dalam hal apa tuh, ketuhanan atau apa? Dalam hal keselamatan sebenarnya. Keselamatan. Iya. Gue pertanyaan gue, kalau emang gue dari selamatin ya gue bunuh orang selamat loh. Ngapain gue tahu mesti ke gereja? Akhirnya begitu. Oh iya, benar juga ya. Iya, akhirnya gue begitu dulu mikirnya. Toh gue udah pasti selamat ini, yang penting gue percaya dia Tuhan, ya udah gue ngapain ke gereja? Ya dong. Iya. Mau ngapain ke gereja? Mendingan gue di rumah aja, gue mabuk-mabukan. Ya gitu maksudnya, ya jahiliyahnya gimana lah. Oh, oke. Bayangin aja dulu gue malam minggu biasa anak muda mabuk sampai jam 5, jam 6, jam 7 masuk gereja. Nggak usah mandi dulu. Nggak usah mandi. Mata merah ya kan, mulut bau naga. Ke gereja. Oh iya, ke gereja. Dan diampunin, diselamatin ini. Ya nanti ya kan yang penting kita udah diselamatin. Jadi ya gue peduli siapa, peduli lah mau ya, pokoknya mau ngapain, yang penting gue nggak ngerugin orang, ya udah gue lakuin gitu. Ya akhirnya hidup gue belangsak aja udah, karena gue pikir ya udah gue selamat ini. Tapi pendeta tanggapannya apa pas ketika itu?
Jadi kalau gue pendeta pernah gue dipanggil nyokap gue pendeta ke rumah gara-gara gue begitu. Dan gue cuma nanya begini dulu. Jadi kalau emang udah selamat terus gue gini aja nggak boleh, berarti itu keselamatan bohong dong. Bukan begitu katanya. Kita harus ikutin perkataan-perkataannya. Oke. Ya sekarang perkataannya apa yang diikutin? Yesus bikin anggur kok gue gituin. Bikin anggur. Ya dari air yang di waktu di Kanaan. Oh iya benar-benar. Iya. Ya waktu kekurangan hawa kan bunda ibunya bilang, wanita kan kasar juga sama ibunya begitu apa? Ini belum waktuku katanya. Terus dia bikin anggur. Anggur itu membaukan nggak? Wine itu kayaknya disebut. Enggak, anggur itu memabukkan karena memang di perjanjian lama tuh di perjanjian lama memang anggur itu untuk memabukkan ada. Kayak Nabi Nuh yang mabuk sambil telanjang. Minum anggur itu. Bukan minum whisky katanya, bukan minum Jack D kan, minum anggur. Iya, terus. Iya. Jadi ya berarti kan berarti kan mabuk boleh dong dia aja bikin anggur kan. Dia mudah. Bukan begitu ya, terus kenapa dia bikin anggur? Ya itu kan karena udah ngeyel lah. Ya udah, akhirnya dua pendeta yang datang ke rumah tuh akhirnya dia udah nyerah maksudnya udah malas ngomong gitu loh. Abang dianggap apa sama mereka? Dianggap kenakalan remaja saja. Kenakalan. Iya, cuman akhirnya dia bilang itu pasti zamannya nakal, ya udah biarin. Yang penting dia nggak ngelanggar narkoba, nggak pikir kriminal. Akhirnya begitu. Dia nggak tahu aja gitu, nggak apa? Ya nggak pernah narkoba. Namanya nggak pernah nyentuh begituan. Masya Allah. Karena itu kimia. Kecuali buatan Tuhan langsung ya. Oh, kayak dari pohon-pohonan gitu ya. Nggak perlu disebut lah. Oke. Panjang itu nanti. Karena semua ciptaan Tuhan itu baik untuk manusia. Baik ya. Tapi belum tentu benar. Belum tentu benar. Baik. Nah, Bang Glenn, akhirnya itu jadi obat loh sekarang. Benar. Iya. Berarti kan emang ada gunanya walaupun porsinya jelas, dosisnya jelas. Bahkan di dalam babi pun ada obat kan gitu. Pernah ada penelitian bahwa ada sih yang sebenarnya bukan di babi itu ada obat, tapi DNA babi yang paling mirip dengan manusia. Iya, akhirnya cocok buat implan-implan tuh dari babi. Ya, itu kan sempat jadi perdebatan juga kan. Oke. Ya, Masya Allah lah. Nah, akhirnya yang gini, tapi kan sebelum masuk Islam nih, saya pengen tanya dulu, apa waktu itu mungkin gambarannya Islam itu menurut Bang Glenn sendiri? Dulu kita diajarin Islam itu agama keras. Dari kecil? Dari kecil. Itu doktrin begitu memang di sekolah minggu itu kita dilihat. Jadi sekolah minggu itu selalu mendoktrin kami itu bahwa Kristen itu adalah korban bulian dari Islam. Persekusi orang Islam. Kristen itu kita bilang dijajah, dikucilkan, susah ngapa-ngapain. Makanya mereka selalu bilang coba lihat di pemerintahan ada orang Kristen kan begitu. Sekarang kan udah mulai enggak kan. Dulu kan begitu. Dulu kan benar. Sama sekali nggak ada kalau nggak salah. Paling 1-2 orang lah yang bisa dihitung. Itu doktrinnya. Jadi mereka selalu bilang Kristen itu seperti telur dadar katanya. Gimana tuh? Makin dikocok makin ngembang. Itu ajaran dulu ya. Makanya kita namanya anak-anak ya, anak SD, SMP kan percaya iya ya. Mohon masa bahaya besar ya udah. Terus sampai udah dewasa masih gitu pandangannya apa beda lagi? Nah kan karena gini karena kan dulu kecilnya pergaulan gue tertutup, bukan gaul sama orang Katolik, sama ya teman-teman gue banyak kan orang Muslim, orang non Muslim lah. Lingkungan gereja, lingkungan sekolah kan banyak non Muslim. Paling gue gaul sama tetangga yang Muslim kan selewat doang, nggak intens ya. Jadi karena saya berkomunikasi dengan orang yang didoktrin yang sama, berarti kita udah percaya itu betul. Gitu. Sampai gue di kuliah gue baru keluar ke pergaulan bebas lah, maksudnya bebas jadi gue bisa gaul sama siapa aja, nggak terkungkung oleh komunitas tertentu. Ya komunitas tertentu itu nggak terkungkung. Akhirnya gue baru lihat, ternyata nggak segitu ya, maksudnya mereka nggak antipati sama Kristen gitu. Terus ternyata orang Islam kok welcome aja, walaupun dia tahu background gue segala macam, masih welcome aja. Ya akhirnya satu ya mulai terkikis. Pemahaman itu pemahaman terkikis. Terus nah gue ingat banget waktu kejadian 2002 itu bom Bali. Bom Bali. Itu bener-bener digosok habis itu di gereja itu dulu zamanku. Secara langsung gitu. Di 2002 itu gue baru lulus SMA. Jadi gue masih di Advent.
itu digodok habis, digosok habis itu. Lihat kan emang itu ajaran mereka keras, jihad. Jadi paham kami dulu tuh jihad itu emang harus bunuh orang gitu loh. Dan itu dibolehkan di Islam dulu itu karena satu kan kami nggak tahu apa-apa, kedua juga kami dibilang guru kami begitu yang kami anggap lebih pintar, ya udah kami iya aja. Tapi kesini apalagi waktu gua udah mulai ribut sama bini gua yang dulu, gua udah merantau ke daerah yang mayoritasnya muslim. Di daerah Sulawesi kan, di Makassar. Gua mulai diajar-ajaran sedikit-sedikit gue bergaul, jadi pure gue waktu di Makassar itu gaul sama orang muslim semua. Mayoritas. Karena di Makassar itu mungkin gue susah nyari baru Batak itu. Oh iya lah. Susah gue nyari, maksudnya kan tetap dong kalau namanya kita merantau kita harus cari komunitas kita dong. Betul. Itu yang diajar orang tua kita ya. Ya kan, cari orang yang sefrekuensi. Bukan sefrekuensi, maksudnya karena di mereka selalu ngajarin ya kalau lo orang dimanapun ketemu orang Batak itu saudara lu gitu loh. Jadi ya gue juga nyari dong. Ternyata gue nyari biasa kalau nyari Batak paling gampang di Lapo kan. Gue nyari Lapo nggak ketemu. Ya sempet akhirnya ada memang, tapi udah berjalan lama. Ya udah akhirnya gue bergaul sama orang sana dan welcome. Dan mereka itu ngajarinnya ya pelan-pelan. Ngajarinnya pelan-pelan. Nggak langsung kayak mau ngajak gitu, nggak langsung, nggak ngajak, nggak maksa, nggak. Malah ya. Diterangin Islam ini begitu Glenn, Islam ini begini Glenn. Sebenarnya sih backgroundnya sebelum gua ke Makassar, gua waktu di Jakarta juga udah. Jadi ada satu kejadian nih, walaupun percaya nggak percaya ya. Jadi waktu itu gua masih main proyek, gua itu diguna-guna orang katanya. Jadi gua itu sama sekali nggak bisa nggak bisa mikir. Terus ini gua nggak bisa nutup nih, lidah gua keluar terus. Ini terus. Gue dibawalah ke Cirebon, ketemu Ustadz. Itu masih Kristen? Masih Kristen. Di Rukiah? Tahu gimana? Ya gue nggak tahu dibilang di Rukiah atau enggak, pokoknya gue dimasukin ke musola. Jadi itu Ustadz itu punya pesantren, dia punya musola sendiri, punya ruang itu sendiri, gue dibawa masuk. Udah gitu gue dibacain, waktu itu gue masih awam banget lah, sama sekali awam, dia baca apa aja gue gak paham pisan, mau ngomong apa kayak gue gak peduli lah, yang penting gue sembuh, gue pikirkan. Terus gue bener-bener ya itu percaya nggak percaya, gue lihat yang guna-guna siapa, gue dikasih lihat. Iya, walaupun itu mungkin nggak halu gue atau apa ya, akhirnya dari gue sembuh memang di situ. Jadi gue itu penyakit gue aneh, gue pokoknya setiap gue mau keluar rumah gue demam, sakit, lemas banget. Tapi begitu gue nggak kemana-mana gue sembuh. Begitu gue di dalam kamar aja gue sembuh, tenang, santai, main game apa bebas. Begitu gue rencana mau kerja nih langsung sakit drop. Penyakit apa yang bisa milih-milih waktu coba? Percaya nggak percaya ya? Iya. Penyakit apa yang bisa milih-milih waktu? Dia tahu gue mau keluar gitu loh. Itu aja gue maksain, gue dipaksa orang, gue ke Cirebon, lo nyetir, akhirnya gue nyetir sendiri. Itu kata yang dikata orang di sebelah gue itu, gue nyetir udah 160, gue bilang masih 60, masih 60 ini, masih pelan, tapi sepeda udah tinggi. Gue suruh mundur, pokoknya ketemu Ustadz, dan di Ustadz itu gue nanya, gue ingat banget pertanyaan gue di Ustadz itu. Yesus itu di Islam apa sih? Hanya gitu? Iya, Yesus itu buat Yesus itu dalam Islam dianggap apa sih? Ustadz itu ngomong dan bijaksana sekali ngomongnya. Dia ngomong begini, iman seorang Islam tidak lengkap kalau tidak percaya mengimani Nabi Isa alaihissalam. Dia bilang itu Yesus. Bedek langsung di situ. Akhirnya gue cari tahu di situ, udah boleh gue baca Isa itu apa sih? Dari kalimat itu jadi literasi. Jadi literasi itu lah dasar kalimat awalnya, gue akhirnya belajar. Masya Allah. Gue belajar. Sampai belajar. Akhirnya itu ke tahun 2015. Lama ya? Kan lu syahadat tahun 2021. Itu kemana aja itu, maksudnya berapa tahun itu selang waktunya bisa mau syahadatnya tahun segitu? Jadi sempat gue di Sulawesi mau. Jadi waktu itu gue belajar kan, maksudnya gue juga belajar bukan karena gue bukan baca. Gue orangnya tuh suka baca sebenarnya. Gue orangnya itu nanya. Gue misalnya pertanyaan gue tanya, pertanyaan gue tanya, gue selalu begitu. Akhirnya banyak orang gue tanya-tanya nih, orang ini nanya-nanya. Jadi dulu gue itu di Makassar hidup di satu daerah yang punya masjid besar, yang dia di aliran tertentu gitu. Gue lupa nama alirannya, tapi itu memang Islami. Cuman waktu itu ini welcome banget, baik segala macam apa. Cuman yang bikin gue satu akhirnya itu kok
mundur nggak jadi syahadat di situ. Ngerasa nggak beres ada yang Gini gue mikir kok ini orang jadi apa dulu gue nggak tahu zaman jadi habis sholat isya nih ngumpul semua di masjid dia kayak berzikir tapi joget-joget pakai kendang apa gitu. Itu yang sempat viral-viral itu mungkin dulu ya. Oh iya, tahun dulu itu. Tahun dulu. Gue pikir kalau gue kayak gini bedanya sama Kristen apa gue gitu. Kristen juga. Iya. Oke. Nah, bener kan nih? Setahu gue nggak gini kan, setahu gue kan khusyuk apa kan dulu. Gue udah mikirnya ke situ karena ya gue sering kalau gue karena gue bergaul sama orang Muslim di Makassar itu, kalau gue jalan kemana-mana kan setiap waktu sholat nih Pak, ini untungnya nih orang 5 waktunya nggak pernah berhenti. Oh. Jadi gue kalau kemana-mana dia sholat gue diam di luar. Gue cuma ngeliatin di luar, gue ngerokok ya kan, makan bakso gitu di luar masjid. Terus gue lihat ini kok teratur semua ya, adem gitu kan. Tapi ya di situ gue masih sedikit nggak elah ini mah setan gitu kan. Nggak, maksud gue ya karena gue merasakan gue yang bener dong. Waktu itu kan gue merasa begitu kan. Jadi sempat gue tanya sama Ustaz itu, sempat gue ada pergumulan, bahasa Kristen banget ya, pergumulan ya, apa namanya, gejolak hati. Oke. Ya gue sempat gejolak ya gitu, akhirnya gue balik lagi ke Kristen walaupun gue udah gak pernah gereja lagi. Gue udah gak pernah gereja lagi semenjak itu. Cuman di hati gue masih pikir ya berarti ini cuma cobaan gitu kan. Cobaan ujian ya. Mau bersabar ya, ujian gitu. Nah, terus ya sampainya gua jadi gua di Makassar 2 tahun, di Kendari setahun. Di Kendari juga gua masih bergaul sama Islam KTP banyak di Kendari kan waktu gua gaul, jadi dia ya Islam sholat nggak pernah. Nah tapi sempet tuh lucunya, jadi waktu gua kerja di Kendari di tambang, gua waktu itu alhamdulillah gue dipercaya orang jadi bagian HRD sana kan. Bagian HRD sana. Jadi di satu tambang itu ada satu masjid musola dalam. Jadi kalau tambang itu kan banyak banyak pekerja, ada satu musola. Kan kalau mau ke masjid jauh nih. Nah, di situ gue nggak tahu apa yang merasuki gue waktu itu, karena gue masih Kristen di situ kan. Ada yang masih jadi itu satu ada kepala Brimob, kepala Brimob di situ, dia kepala satpamnya lah, security-nya kan Brimob di tambang itu. Dia nggak tahu agama gua apa. Nah, dia ngomong, Bang Glenn, kenapa bos gua gitu? Ini mau sholat kamu jalan lagi. Selama ini kan nggak jalan. Beliin buku Iqra dong. Dia nggak tahu agama gua apa. Sumpah dia nggak tahu agama gua apa. Cuman karena dia lihat gue gaul sama itu, mungkin dia anggap sama lah. Apalagi lu masih ada dulu. Gue berewokan mulu, memang dari SMA gue udah berewokan. Sunnah berarti itu mungkin. Iya, dari SMA gue udah berewokan. Nah, terus dia mungkin nganggap gitu kali ya. Iya, sunnah. Dia nganggap gue ya udah nih. Ya udah butuh berapa? Gue juga nggak tahu buku Iqra itu apaan, gue nggak tahu. Ya Allah, gue waktu itu buku Iqra nggak tahu. Gue nanya dong ke pegawai gue. Itu buku Iqra apaan sih? Oh, buku buat belajar ngaji, dia bilang. Butuh berapa ya kan? Oh ya udah, itu tadi satpam minta, gue bilang security minta berapa? Minta 20. Emang berapa harganya? Paling 5.000 bang katanya. Ya kan yang penjilid satu gitu kan murah kan. Ya udah, ntar kalau gue kota gue beliin ya, dan gue keluar nih kan, biasa beli logistik kan, keluar kota ke kota terdekat. Gue keluar, pulangnya gue nggak sadar gue mampir ke toko fotokopi kan biasa jual Iqra. Ada. Bang, ada buku Iqra nggak? Jilid berapa? Kata dia. Pasal logatnya nggak gitu ya. Pokoknya jilid sana, jilid berapa? Lah jilid apa? Emang ada berjilid-jilid bang? Gue bilang gitu. Kagak banyak. Ya udah yang langsung lengkap aja. Oh yang tebal segini, yang jilid berapa? Gue nggak tahu dulu dah. Sampai jilid ya. Dia beli berapa? Beli 210, 15 nih duit gue. 15 dah, cukup. Ya udah, gue beli 15. Gue kasih. Gue kasih Iqra ke satpamnya, dia bilang makasih bang ya. Alhamdulillah, makasih. Ayo bang, kapan sholat kata dia. Kapan bareng kita sholat jamaah kata dia. Gue cuma ngomong, bang saya Kristen, gue gituin. To the point. Iya. Dia juga nggak bisa ngomong apa-apa karena dia minta buku itu ke gue beliin. Gue beliin tuh barang 10 apa? 10 atau 15 lupa gue, pokoknya antara segitu lah, gue beli banyak gitu. Dan alhamdulillah setelah buku itu ada
Itu musola itu nggak perlu, udah hampir 2 tahun gak ada yang pakai. Jadi bener-bener apa ya? Bener-bener ya udah terbengkalai lah. Oke. Semenjak pas ada buku itu ramai. Enggak, pas begitu ini jadi ini kepala Brimob dia baru didatang nih, gantian kan shift-shiftannya ganti, di musola dibersihin sama sekali, dilihat nggak ada apa-apa kan. Gua mungkin ya kalau dia nggak karena dia nggak pikir apa, dia minta ikro yang murah katanya kan, mungkin mau ngajar anak buahnya segala macam. Ya habis itu gua beli buku ikro tuh alhamdulillah besoknya tuh ada ajan di situ. Oh, ada ajan. Selama ini nggak pernah. Karena gue di dalam tambang itu ya gini loh. Itu tambang terisolasi. Iya pasti kalau. Gua ke kota terdekat aja, ke desa terdekat aja kalau naik mobil tuh setengah jam. Kalau jalan kaki, nauzubillah kan jauhnya. Itu nggak pernah dengar suara azan. Gue di situ gue akhirnya azan ya udah. Dan gue waktu itu nggak mikir apa, ya udah azan ya udah lah. Itu nggak mikir hidayah itu. Enggak, itu hak mereka. Ya kan gue bilang gitu ya kalau Islam ya silakan beribadah. Ya, gue beribadah sendiri kan gitu. Nah di situ gue akhirnya banyak nanya juga ya kan, ini ikro apa? Gue ambil satu memang gue baca. Oh ya udah, tapi gue hurufnya kan karena kan kalau ikro kan ada A kan, alif, ba, kan ada kan? Ada ya. Ribet gue. Ribet gue belajar baca lagi sih. Ya udah. Dan memang dari sejak masalah itu yang gue kasih ikro itu sampai gue ada di tambang ada masalah itu nggak lama. Paling 3 mingguan gue langsung bermasalah itu tambang. Ya dari atasan lah bermasalah. Akhirnya ya gue juga kena fitnah di situ. Terus yang kedua, jadi dulu gue sempet itu dikerjain orang waktu gue keluar dari tambang, gue dikerjain orang sama orang sana juga. Jadi dompet gue diambil, semua identitas gue diambil, handphone gue aja diambil, gue udah cuma megang duit 2.000 perak. 2.000 perak? Iya, nggak tahu mau kemana. Ya akhirnya yang bantu gue ya muslim juga. Masya Allah. Ya udah bang, tinggal sama gue dulu, walaupun tinggal di ruko kosong terbengkalai tapi itu udah atap, ya udah bang tinggal di gue aja dulu. Ya udah gue tinggal sama dia, ya gue banyak diajarin juga segala macem. Ya di situ gue ngerti, oh ya berarti mereka nggak seperti yang gue ajarin ya kan di situ. Nah udah di situ lah gue mulai akhirnya belajar terus. Oke, ngebuka hati lah ya, ngebuka pikiran. Iya, gue akhirnya juga kan kenapa? Karena gue juga mungkin karena gue juga punya dasar yang apa, bukan bilang bagus ya, cuman kan soal kalau Bible ya istilahnya gue pernah baca berapa kali bolak-balik lah, walaupun nggak hafal ya kan, nggak mungkin dihafalin tuh. Susah. Iya. Ya cuman maksudnya kalau orang ngomong ini, oh ya pernah gue baca ada gitu loh. Cuma gue lupa ayatnya mana, gue lupa. Tapi kalau orang ngomong ini ada. Dan gue juga bisa nyebutin, ya kalau gue sih mungkin lo punya keadaan ini, gue bisa sebutin nih ada ayatnya ini nih, tapi gue nggak tahu ayat mana. Iya, yang kayak tadi kayak gitu kan contohnya. Gue bisa nyebut nih, ini kata kita begini nih. Tanya ayat berapa? Embo. Ya kan gitu. Iya, tapi gue pernah, kalau dicari ada gitu loh. Jadi begitu gue belajar dan gue nanya ke siapa, gue akhirnya dulu itu gue bukan nanya ya, gue dikasih linknya. Pertama gue nonton tuh Dr. Zakir. Itu tahun itu waktu gue masih waktu itu gue masih di Makassar. Masih di Makassar itu, jadi udah di Kendari. Di Makassar gue Dr. Zakir naik, balik ke Kendari karena ke tambang gue hidupnya jaya lagi. Pulang dari situ gue dari Kendari gue balik lagi ke Jakarta, kayak Bandung kan. Di Bandung karena gue tinggal nggak ada kerjaan segala macam, ya gue kerjanya nonton YouTube. Zakir naik. Terus gue nonton juga, ya kan gue nonton, gue baca ini siapa sih. Pertama gue ngamuk dengar kata-kata dia. Siapa tuh? Zakir naik. Gue dengar gue udah ngamuk dong. Oke. Ini kebohongan ini, karena kan gue baca Alkitab nggak begini. Bukan baca Alkitab, sorry. Karena kadang pendeta gue nggak begini. Kata pendeta nggak begini? Iya, bukan kata, kalau Bible emang bener dia bilang. Tapi kata Alkitab gue nggak begini. Kata pendeta gue nggak begini. Gue pernah mengamuk. Gue apa ya? Memberontak lah. Orang gak beres nih. Hujat ini gue bilang. Tapi gue penasaran. Jadi setiap dia keluar link baru, kan gue subscribe tuh. Gue subscribe ya. Lu subscribe itu? Ya gue subscribe. Rajin banget nih. Dulu gue banget gue yang subscribe itu Lentera Islam. Lentera Islam? Iya. Kan ini semua kan jadi naik dulu kan? Iya benar-benar. Iya, itu lampu Islam apa? Lampu Islam? Lampu ya? Lampu Islam. Islam. Pokoknya lampu Lentera kan sinonim itu. Iya, gue subscribe. Kayak kira-kira nonton YouTube itu? Iya. Ada link bahkan udah gitu gue padahal kalau gue hujan ngapain gue subscribe sih?
Iya. Ya dong, nggak logika kan? Iya benar. Tapi kan gue penasaran, ini orang mau ngomong apa lagi sih, mau ngujat apa lagi sih gitu kan? Ya akhirnya gue subscribe, gue notifikasi, dia muncul terus kan, baru ya. Ini gue nonton, makin masuk akal nih, bener juga. Terus gue bisa ngapalin ayat segala macem. Dia bilang Islam itu lebih Kristen daripada orang Kristen. Kaget gua, kenapa? Terus dia bilang, ya karena Yesus sunat kami disunat, Yesus puasa kami puasa, dan dia bersujud kami bersujud. Bener, ya udah. Habis itu baru gua akhirnya percaya, dan habis kejadian itu kan gua diungsikan ke Bali nih. Ke Bali Baru disuruh menyokap gua, suruh tinggal sama pendeta gua. Oh, di isolasi. Diisolasi karena dulu gue punya sepupu di Bali itu pendeta. Jadi dia bilang udah si Glenn bukain usaha di sini, rame tempatnya segala macem. Benar, gue dibukain sama nyokap gue bukain kedai lah, gue bikin jualan nasi goreng apa. Hah? Rame kedainya. Kalau dulu enggak? Oh, kalau dulu enggak. Kalau dulu enggak. Mungkin kalau rame lu bakal betah kali. Iya, kalau dulu enggak rame. Sepi banget. Sepi. Jadi gue jualan nasi goreng ya kan, namanya kan kayak gue bilang kan, bule masuk, gue kan makan pasti dong. Gue jualan kentang goreng, sosis, sandwich segala macam lah yang makan makanan bule. Taunya mampir sono, supir-supir travel. Jadi gue yang laku tuh kopi doang, kopi teh berapa sih omsetnya kan? Ini gue makanannya nggak usah gue pindah. Gue pindah tempat di mana gue buka tempat baru itu di depan pesantren. Di depan pesantren, di dekat masjid. Disitulah gua mulai ikutan sholat. Tapi belum sadar. Belum. Gua syahadat sekali doang pas di Bandung kemarin itu, sekali doang gua syahadat memang. Tapi udah sholat gua. Udah sholat ya, karena ya gua nggak menemukan larangannya sholat orang belum syahadat. Ada kan larangannya? Nggak ada sih. Ya udah. Itu syahadat sendiri apa gimana sih? Nggak, gua pengen aja ikut. Pengen aja ikut. Oke, terus salah, pokoknya gue pernah kali sholat lucu, salah kostum waktu gue sholat di Bali itu salah kostum. Pakai kan karena gue biasa gereja dong, pakai apa aja boleh dong, namanya tertutup. Gue pakai jeans, dekil, dimarahin. Bukan dimarahin sih, tegur. Besok pakai celana pendek aja kesini, saya pinjemin sarung katanya. Oh, sama DKM masjidnya apa permarbotnya gitu? Iya. Enggak, sama bukan DKM. Jadi kan gue buka kedai kan pindah nih ke daerah Tabanan. Dulu kan gue buka Tanah Lot, gue pindah ke Tabanan nih. Dekat pesantren. Tabanan ini emang notabene ya 60% muslim lah di situ. Di Bali tapi muslim semua. Gue buka, ini kan jadi ruko kan berendengan biasanya nih. Ini gue buka, di sini dia buka toko olahraga. Nah ini gue udah deket lah segala macam, terus ngomong pas sholat subuh ketemu. Oh, subuh bang. Bangun subuh tapi beneran? Bukan bangun subuh, belum tidur. Oke, berarti itu emang disengaja kan? Gua belum tidur itu karena kan gini, gua sendirian. Itu gua namanya sendirian, buka kedai, prepare segala macem kan. Gua tutup aja jam 10 nih. Tutup 10 beberes, cuci segala macem. Gua harus masak lagi buat pagi. Karena gua kan jualan apa? Kayak soto segala macam kan, harus bikin kaldu segala macam kan dari malam tuh. Gua prepare dari malam, ya udah ambil nunggu kaldunya, gue main game sampai pagi. Itu kaldu matang udah jam subuh. Masjid. Gue bingung mau kemana. Gue ikut aja ke masjid. Gue lihat, gue pertama nggak langsung, gue lihat dulu dari belakang begini. Oh, begini. Gue apalin, gue buka YouTube di rumah. Oh begini. Jadi sebelum situ memang gue udah belajar sholat, tapi nggak pernah jamaah. Dulu gue belajar sholatnya pakai YouTube. Jadi kan YouTube lengkap nih. Buat YouTube, gue pakai headset. Karena gue nggak hafal sholat sama sekali kan. Gue pakai headset, gue ikutin gerakannya. Iya. Ada kejadian lucu dulu. Beli kosan di Makassar nih. Udah sholat memang ya, udah sholat. Diketok orang. Gue bukain dong. Gue lanjutin. Ya gue kagak ngerti ya. Sumpah ya, itu kan gue polos. Gue kagak ngerti, gue lanjutin. Gue tegur. Tadi ngulang nggak? Kagak, gue lanjutin. Bego. Ya gue kagak tahu. Udah. Akhirnya, tapi untungnya dari situ, mulai abis itu gue sholat pasti sama dia dulu. Sholat ayo sama gue, dia jadi imamnya terus. Pak Ali namanya. Pak Ali kalau denger, apa kabar? Nah, insyaallah denger. Di Makassar. Keluarga baik banget. Alhamdulillah baik banget. Dia kalau sholat, akhirnya setelah kejadian itu, setiap waktu sholat dia pasti ketok kosan gue.
ayo kalian sholat, tarik, malah udah sholat, nggak bisa, udah gue jadi dulu di belakang aja ikutin gerakan dulu. Akhirnya itu gue udah bisa nih, Udah bisa sholat? udah bisa, udah hafal. Cuman sholatnya gue belum bisa karena kan gue dimamin terus kan, gue nggak tahu. Tapi gerakannya tahu. Gerakannya gue udah hafal. Udah apa?